Kabupaten Pati lebih baik. Sholawat mahal salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan sahabatnya fi yaumil qiyamah. Bapak Ibu semua, di hari pertama mungkin sudah disampaikan terkait dengan implementasi regulasi. Kita sharing dulu sebelum materi inti pembelajaran berbasis ICT. Ketika kurikulum Merdeka diterapkan di tahun 2023, untuk Suban sudah tahun keberapa ini Bapak Ibu? Baru besok ya? Ini sudah tahun ini ya Pak? Ya, baik beberapa bulan. Nah ini kan juga harus kita cek ya, sejauh mana implementasinya kan begitu ya. Kalau di perguruan tinggi sekarang ada asesmen bakat minat atau ABM ya, berbasis CBT di Kemendikbudristek. Kalau Bapak Ibu kemarin pemateri 1 mungkin sudah menjelaskan. Pertama kali peserta didik masuk apa yang jenengan lakukan? Kita sharing mawon nggih. Apa Bapak Ibu pertama kali yang dilakukan? Iya, asesmen diagnosis. Betul. Ini sudah pinter Pak ternyata ya. Timnya siapa kemarin Bapak Ibu? Pak Yasin mana Pak Yasin? Iya Pak Yasin ya. Berapa hari Pak timnya bekerja untuk asesmen diagnosis? 2 hari. Bisa dibantu Mbak sini Bu untuk materi ya, dampingi saya Kemudian Bapak Ibu sudah melaksanakan asesmen nasional dan survei lingkungan belajar. Sudah tahu hasilnya? Sudah dibaca? Belum tahu hasilnya dan belum apa lagi. Nah ini penting ya, karena terkait dengan mutu dan kualitas. Jadi di dalam regulasi, hal penting di dalam indikator mutu itu ada 4 komponen. Kalau di Sispena itu ada 4 komponen. Jadi ada mutu guru, ini penting, mutu guru. Kemudian mutu lulusan, proses pembelajaran, dan manajemen madrasah. Satunya Bu, yang materi 1 dulu. Yang WA saya 1. Mutu lulusan di dalam study tracing ya, nanti kita lihat lulusan MTS Rodotus Suban ini sudah ada yang jadi apa Pak? Pegawai bank, Odin ya, arsitek, dosen, ada yang profesor ya, doktor maksudnya, doktor, profesor ada. Sudah dibuat TPM, tim penjamin mutu. Nah, ini kan dapat BKBA ya Pak. Salah satu regulasi penting itu membuat tim penjamin mutu madrasah. Dulu tim penjamin mutu madrasah itu ada di LPMP ngoten nggih. Sekarang istilahnya BPPMP, Balai Besar Penjamin Mutu Pendidikan. Yang materi satunya sudah di-share Bu. Yang implementasi kurikulum Merdeka. Ini. GBA. Nah, madrasah bisa membentuk yang namanya TPM. Tim penjamin mutu madrasah di dalamnya melibatkan unsur alumni. Kenapa Pak? Kalau jenengan semoga saja nggak divisit ya Pak. Sekarang regulasi di BAN PDM, BAN SM Pak. BAN SM sesuai Permendikbudristek 38 tahun 2023 baru ini. Jadi istilah BAN SM, kemudian BAN PAUD itu sudah tidak ada lagi Bapak Ibu. Istilahnya BAN PDM. Bila MTS Rodotus Suban ini konsistennya seperti apa? 1, rapor pendidikannya baik, meningkat Pak, maka tidak perlu divisitasi, cukup di masih perpanjangan
Masih. Bisa nggak? Bisa. Mugi-mugi MTS Suban mboten divisit nggih Kalimantan lagi nggih. Di oto kita lihat strateginya, bagaimana caranya, kan begitu ya Pak ya. Kalau PMM nanti ya Bu ya, karena materinya kan sampai sore. Tapi kesepakatan saja, fleksibel, wong ini banyak guru TPG juga ya. Fleksibel, yang penting kita kontennya atau lokusnya sudah tahu semuanya. Ya, ke bawah lagi, ya. Betul itu. Jadi penting bagi kita untuk tahu bagaimana pentingnya mutu lulusan ya. Mutu lulusan kita dimasukkan di penjamin mutu madrasah. Kenapa? Karena di akreditasi tadi saya sampaikan bahwa indikator 4 komponen itu yang menentukan madrasah itu divisit atau di PO. Kalau Rodotus Suban ini nanti diotomasi, berarti tidak perlu divisitasi. Kan meringankan biaya ya Bapak Ibu. Tenaga, pikiran, gitu. Tahu caranya? Mau kan? Kita lihat hasil rapor pendidikan MTS Rodotus Suban dulu. Potret rapor pendidikan MTS Rodotus Suban. Hasil asesmen nasional tahun 2021-22 dan kemarin 2023. Excel saya Bu, baru saya WA ke Pak Bayhaki. Jadi kalau anak atau siswa naik kelas pasti dapat rapot, gitu. Nah, sekarang tidak ada ujian nasional. Tidak ada ujian nasional. Adanya asesmen madrasah, asesmen nasional yang menentukan kelulusan madrasah sendiri, satuan pendidikan. Maka kalau siswa naik kelas punya rapot, MTS Rodotus Suban juga punya rapot Bapak Ibu. Yang namanya rapor pendidikan MTS Rodotus Suban. Nah, setelah saya di sini nanti dicetak Pak, dicetak, ditandatangani pengawas, dijilid itu sebagai potret rapor pendidikannya madrasah. Ini nggak main-main nggih. Ini menentukan daripada penjaminan mutu madrasah jenengan. Rapornya kira-kira hasil literasi, numerasi, survei karakter, ya manajemen kepemimpinan, instruksional kepemimpinan kepala madrasah, guru-gurunya kemarin mengerjakannya, hasilnya bagaimana. Baru nanti kita bisa telaah terkait dengan pengukuran indikator penggunaan anggaran madrasah berbasis rapor pendidikan. Nah, kita akan lihat hasil literasi, numerasi, survei karakter siswa. Berarti ini ya, coba tunjuk jari. Guru literasi di sini siapa coba? Bisa tunjuk jari. Bu Novi mana? Guru apa Bu? Bahasa Indonesia ya. Tenang Bu, nanti PMM kita akan simulasi dan praktek ya, menggunakan ICT ya. Wah keren ini istilahnya ICT. Sebenarnya itu hal biasa lah ya, pakai media lah bahasanya ICT, kayak media digital. Hanya kalau ini kan pakai kabel-kabel ya. Besok pakai TV smart Pak. Ya. Saya kalau menyampaikan materi cukup pakai ini. Lah tak kira tadi ada TV smart kan saya nggak bawa flash disk ya. Jadi terangkannya enak pakai HP aja gitu ya. Ya. Kemarin saya sudah mengikuti jadi narasumber di STAIP ya, mahasiswa semester berapa itu, S7 atau berapa itu, ya ada pengalaman terjadi kalau di perguruan tinggi ya. Jadi kampus Merdeka untuk, sudah Bu? Ini nunggu jenengan ini, nunggu rapornya MTS biar pada tahu ya hasilnya ya. Ya kalau di kampus Merdeka sekarang untuk masuk ya di perguruan tinggi negeri ya, negeri favorit itu diawali dengan tadi, kalau sekolah ada asesmen diagnosis, kalau aliyah atau SMA SMK ada asesmen bakat minat ya, menentukan minat anak. Bisa jadi ya anak kuliah itu karena keinginan orang tua gitu, nah, kepengen di fakultas terus, sebenarnya anaknya juga nggak minat. Nah, karena kita sudah menggunakan kurikulum Merdeka, sekarang episode berapa Bapak Ibu? Waduh Pak, jangankan episode 1 aja belum tahu ya. Ini ya, pentingnya kita sosialisasi. Saya berharap workshop ini ada sertifikatnya nggih Bapak Ibu. Syarat untuk melaksanakan kurikulum Merdeka adalah gurunya
itu harus memiliki sertifikat workshop. Baik itu di platform Merdeka Mengajar nanti di guru.kemdikbud.go.id ataupun seperti ini, kegiatan seperti ini. Maka kita patut syukuri dengan adanya BKBA ini kita bisa melaksanakan implementasi kurikulum Merdeka. Dicari MTS Rodotus Suban. Kita lihat bersama-sama, kelihatan Bapak Ibu? Kelihatan. Kita mulai dari guru literasi ya, Bu Novi, siapa lagi? Bu? Wana, guru apa Bu? Ya sekalian kenalan ya Bu ya. Ya, siapa lagi? Saya juga alumni IKIP PGR, IKIP ya, IKIP. Jurusannya juga sama, pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Nanti kita sharing ya Bu ya. Di PMM nanti kita berpetualang ya. PGR juga ya. Okay. Malah tahun berapa Bu? Masih Pak Muhdi apa sebelumnya ya? Pak Sulis ya? Pak Sulistyo ya. Okay. Beliau sudah situ gitu. Baik, kita lihat hasil literasi. Semoga saja hasilnya baik. Yeah. Amin. Karena dapat kinerja ya Pak ya. Kinerja harus baik. Saya sambil berdiri tidak apa-apa nggih, biar kelihatan. Baik, untuk hasil literasi nanti dikasih sampel ya Pak. Ini di ya rapor pendidikan MTS Rodotus Suban. Izin ya Bu, saya berdiri nggih. Rodotus Suban tahun pelajaran 2022-23 karena 23-24 kan belum nggih. Ya. Kemudian lampiran pertama hasil kemampuan literasi. Kita lihat hasilnya capaiannya baik dari tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 39,68. Peringkatnya atas. Tepuk tangan untuk MTS Suban. Ning kira-kira iki sadar apa lagi? Iya. Ini ya. Jadi ini hasil asesmen nasional yang menentukan akreditasinya jenengan, Pak. Karena langsung ngelink ke Sispena. Saya tidak perlu baca satu persatu indikator skornya. Sekarang kita langsung ke numerasi. Guru numerasi 7 jari. Guru apa Bu? Matematika. Nanti berpetualang matematika ya Bu ya. Karena di ruangan ini pasti ada yang tidak suka dengan pelajaran apa? Ya. Yang senyum-senyum biasanya nih. Matematika, akhir pelajaran matematika. Nanti kita bahas isi dari platform Merdeka Mengajar. Bagaimana nanti pembelajaran berbasis ICT kita bisa berpetualang di dalam mengajar di kelas. Kita lihat skor guru numerasi. Ini hasilnya sedang Bu. Kalau ada kuning-kuning itu warning ini ya. Ini kuning apa? Ya kuning ya. Ada kenaikan dari 2122. Hasilnya 9,19, peringkatnya menengah. Nah, ini berarti menengah belum tadi ya. Literasi kan menengah atas. Ini masih menengah. Sekarang yang survei karakter. Survei karakter siswa MTS Rodotus Suban baik, ada kenaikan dari 2122. Nanti di print juga Pak di kolom 3 berarti survei karakter. Peringkatnya menengah atas, tepuk tangan Bapak Ibu. Ya, luar biasa ini. Berarti hasil asesmen nasional kemarin sukses gitu Bapak Ibu. Sadar nggak? Enggak ya. Ini siswanya Pak, sekarang gurunya sesuai apa enggak? Tadi saya sebutkan 4 komponen penting. Pertama apa? Mutu lulusan, kualitas pembelajaran ini nanti yang akan kita bahas. Kualitas pembelajaran guru di survei lingkungan belajar ini akan terbaca. Ya, akan terbaca potret dari rapornya para guru. Gitu. Ini kita lihat kualitas pembelajaran. Hasilnya sedang, ada kenaikan 1,04. Ini kayaknya indikatornya meningkat terus ya Pak ya, dari 2122. Kemudian terus Bu, peringkatnya menengah. Berarti perlu ada ya pantas lah, ini kan masih pakai
LCD ya Pak. Mungkin kalau pakai smart hasilnya lebih bagus ya Pak. Iya. Karena nanti misalnya Bu ya, kita mau melihat indikator kebahasaan itu ada apa Bu? Indikator kebahasaan ada berbicara, membaca, menulis, mendengarkan, menyimak ya. Nah, ini nanti kita telaah Pak nanti dari materinya nanti saja ya Bu ya, sabar ya Bu ya. Nanti kemudian penggunaan medianya di PMM sudah ada semua Bu. Sudah lengkap, ada PowerPoint-nya. Lengkap ya. Nanti kita bisa berpetualang di situ. Jadi Bapak Ibu guru, guru literasi dan numerasi nanti ketika praktek mengajar di kelas itu sebagai referensi loh, bukan satu-satunya sumber pembelajaran. Terus kita perbaikan sebentar Bu, jangan cepat-cepat ya. Ya, refleksi dan perbaikan pembelajaran guru. Ya. Kita lihat capaiannya baik, meningkat lagi Pak, meningkat lagi 8,61%. Peringkat menengah atas, tepuk tangan Bapak Ibu. Luar biasa ternyata ya, nggak sadar sih sebenarnya. Sekarang kepala madrasah. Kemarin saat mengerjakan survei lingkungan belajar hasilnya ini Pak. Ini rapotnya Bapak Kepala Madrasah. Ya. Belum tahu ya Pak. Iya. Kepemimpinan instruksional, capaiannya baik, ada kenaikan 14,13%. Peringkat menengah atas, tepuk tangan Bapak. Luar biasa ini. Wah, senyumnya membawa berkah kalau gini. Pantas saja kalau nanti dapat PO Pak. Ya pantas kalau dapat PO. Semoga yang tahun ini nggak turun ya Pak. Ya. Selanjutnya, yang ini iklim keamanan sekolah. Nah ini yang harus dicermati. Capaiannya sudah baik tahun 2021, tapi tahun 2022 mengalami penurunan. Nah, penurunannya berapa? 1,88%. Peringkat menengah. Peringkat menengah, masih menengah Pak. Belum ada kata bawah. Ya, peringkat menengah. Selanjutnya, ini ya, iklim kesetaraan gender. Termasuk di sini sudah menerapkan pembelajaran anti bullying nggak? Guru BK mana ini? BK ya Pak. Udah ada ya Pak. Biasanya kalau di visit itu Pak, nanti ditanya kuesionernya. Sudah melaksanakan kuesioner berupa angket Pak? Ya, nanti dimulai dari sekarang ya, mau akreditasi atau tidak itu penting. Oke. Jadi pakai Google Form aja Pak, karena ini siswa MTS. Kalau MI pun diminta begitu Pak, nanti kalau di visit diminta kuesioner berbentuk link, nanti disuruh ngisi. Karena sekarang sudah ada indikator di sebenarnya itu pembelajaran berbasis teknologi abad 21. Ya itu. Jadi dimulai dari sekarang aja, mau ada visit atau tidak, kita siapkan aja Pak. Kuesioner bisa berbentuk Google Form ya tentang anti bullying. Capaiannya sedang. Kemudian selanjutnya peringkatnya, nah ini ternyata ini yang perlu dibenahi ya Pak. Peringkat menengah bawah, nggak usah tepuk tangan lah tetap ya, tepuk tangan pelan lah tepuk tangannya ini. Peringkat menengah bawah. Ini iklim kebinekaan ya, ini terkait dengan apa? Moderasi Pak, beragama. Ya, toleransi di Sispena juga ada Pak, itu yang akan ditanyakan di situ. Capaiannya baik, ada kenaikan 12,74%. Peringkat masih peringkat menengah bawah. Ya, ini yang perlu dicermati oleh para guru. Iklim inklusivitas, capaiannya baik, pertumbuhan dari tahun lalu naik 3,37%. Selanjutnya Bu. Ya. Peringkatnya menengah apa Bu tadi? Menengah saja ya, menengah saja. Nah ini. Ini adalah potret rapor pendidikan MTS Rodotus Subang. Partisipasi warga sekolah. Capaiannya baik, ada kenaikan, naik ya, berarti 21 22 ada kenaikan hasilnya. Peringkat menengah.
Sudah puas Bapak Ibu hasilnya? Belum ya Pak, ada yang turun tadi ya. Tapi sebagian besar bagus ya Pak. Ya, dipertahankan dan ditingkatkan. Ini hasil kinerja jenengan loh. Ini diukur kinerja kita seperti ini sekarang ya. Berdasarkan hasil ini. Kinerja dari rapornya madrasah. Rapornya madrasah berarti menentukan seluruhnya. Ya. Kelembagaan secara menyeluruh. Karena sekarang nggak ada ujian nasional ya. Lulusan ya meluluskan sendiri. Bisa nilainya ya namanya sendiri itu ukurannya kan relatif juga ya, satuan pendidikan. Sehingga ini menjadi potret kira-kira ketika kita meluluskan dengan rapor seperti ini bagaimana ya itu. Nah ini hasil rapor pendidikan. Sekarang kita kembali ke PowerPoint saya yang pertama ya, ini dulu PMM nanti saja. Baik, ini kemarin sudah terus Bu ya, terus ya ini berhenti dulu. Baik, kita mulai dari profil lulusan madrasah termasuk MTS Rodotus Subban. Kita harus memiliki siswa yang cerdas, terampil, mandiri, berakhlak mulia, soleh dan solehah. Ini yang penting, berakhlak mulia. Ini Pak Yainya banyak ya. Saya kira beliau ya pakarnya ya. Ini ada yang di turosnya di kitab salafnya sinten yang pegang? Pak Yai nggih. Dulu dari mana Pak Yai? Lasem. Al Anwar. Lasemnya ya, Lasem. Hasislah nggih. Nggih. Ada yang guru tahfidz? Yang hafidhah atau hafid? Pak Yai nggih. Nggih. Nah, ini. Ada guru sains nggih. Siapa guru sains? Jenengan ya, Bu. Ya. Ini lengkap kayaknya Pak ya. Sekarang saya mau nanya ini. Kira-kira MTS Rodotus Subban ini ciri keciriannya, keunggulannya apa? Tahfidz berapa juz Pak? 3 juz. Ada pondoknya di sini? Ada nggih? Ada nggih. Nah, itu ada komunikasi dengan MTS nggak? Artinya jadwalnya bisa berkesinambungan nggak? Ya. Berarti kurikulum merdeka ini sudah diterapkan Pak. Ya, karena apa? Karena bisa dilaksanakan pagi, siang maupun malam. Subuh juga ya. Ya, karena di pondok ya. Itu. Poin tengah itu berakhlak mulia. Ya, berakhlak mulia. Ini penting. Kalau sebelah, maaf ya, kita bandingkan. Kalau sebelah proyeknya apa Bapak Ibu? P5. Kalau kita apa? P5RA. Proyek pelajar pelopor Pancasila alamin. Ini penting. Nggih. Kita murid kita cerdas, terampil, mandiri secara saintik. Sama. Kita harus sama, bahkan kalau bisa unggul ya, Pak. Ketambahan lagi berakhlak mulia, soleh. Inilah madrasah. Plus ya. Ya. Jadi kita punya keunggulan. Siswa kita secara saintik cerdas, berakhlak mulia, soleh dan solehah. Makanya beliau Kiai Sepuh itu bagian aset madrasah Pak. Karena apa? Pengembangan di turosnya. Karena untuk turos itu nggak bisa instan, nggak bisa semua orang bisa. Sebagai apa? Sebagai hasil produk atau project. Ya, kalau istilah di kurikulum merdeka itu projectnya itu tidak harus desain semua Bapak Ibu. Tahfidz berarti ini unggulannya adalah proyeknya adalah tahfidz. Cuman kalau santri sini tahfidz disamakan dengan siswa lain nggak Pak kelasnya? Ada ya. Ya itu ya. Ya bagus berarti penerapannya bagus Pak. Ya. Kemudian untuk kitabnya di sini pakai apa Pak? Ya, nahunya. Lanjut Bu. Nggih. Aqidatul Awam nggih. Hampir sama dengan Madin ya. Kan juga pakai Aqidatul Awam. Terus? Juz 3 nggih. Jadi kita memiliki program di Dirjen Pendis itu madrasah unggulan yang meng-SK-kan pusat Pak. Meng-SK-kan pusat Dirjen Pendis.
kita memiliki unggulan akademik. Ya, unggulan akademik. Syaratnya memiliki prestasi internasional. Ayo tantangan ini. Nasional. MTS Rodotus Subhan sudah berapa prestasinya Bapak Ibu? Di tingkat nasional. Ya, ada. Belum ya? Berapa Bu? Kira-kira Bu, ada berapa? Ya, 3 nasional ya. Tahu nggak dampaknya kira-kira Bu kalau punya prestasi? Iya betul, nggih. Kita diskusi mawon nggih Pak, sharing nanti praktek ICT-nya ini yang inti ya. Kita awali dulu. Kalau guru persepsi ya. Jadi Bapak Ibu, kalau visitasi Bapak Ibu, visitasi kok jenengan punya prestasi nasional sepertinya sudah selesai. Dokumen-dokumen yang kurang biasa ya, namanya akreditasi kan ngoten niku, ngumpulke ono sing kurang tanda tangan lali, copy paste keliru kan itu. Kemarin begitu soalnya ya, ketika diupload itu kalau punya prestasi nasional, program unggulannya tahfidz dan turos ya, sign-nya jalan, selesai Bapak Ibu. Tadi mau akreditasi atau tidak itu sebenarnya sudah bagian dari mutu madrasah, itu bisa terwujud. Penjaminan mutu itu bisa dilihat dari prestasi siswa. Gurunya ada yang berprestasi? Siapa? Coba tunjuk jari. Lomba matematika mana ini? Pak Rozak, Pak Zen, mana Pak Zen? Oh ya, oh ya, ya, okay. Luar biasa. Berarti ini guru-guru luar biasa. Tepuk tangan untuk jenengan semua, okay. Ini berhadapan dengan orang-orang yang luar biasa. Madrasah yang luar biasa, harus dapat kinerja. Kinerja ini bukan sembarangan, Pak. Ya. Indikatornya akreditasinya ya harus A lah. Aja harusnya PO ya Pak besok ya. PO itu perpanjangan otomasi Pak. Amin ya. Jadi nggak usah divisit. Ya. Terus begitu ya dipacu ini karena hasil rapornya bagus. Ya, prestasinya bagus. Tinggal ditingkatkan lagi di kelas digitalnya. Ya, sambil jalan. Ya. Jadi kalau dulu biasa kalau kita kuliah di semester 2 itu biasanya pembelajaran ICT kan pakai LCD gini Pak. Ya nanti gurunya mulai pakai smart ya. Kemudian TV smart. Sudah beli berapa Pak rencana? Nah ini sebenarnya mau kita praktekkan begitu ya. Kita datang kan nanti buat LPG-nya bagus. Ya. Menggunakan kelas nanti kita praktek guru literasi. Kita nggak hanya teori nanti Bu. Kalau di Sispen Pak ada yang namanya per teaching visitasi itu. Kalau kuliah dulu micro teaching ya Bu ya. Ya. Bedanya ya, kalau kita ngajar di kelas biasa saja. Tapi kalau ditunggu asesor persiapannya ya, persiapannya. Kadang-kadang biasa itu lali ya Pak ya, lupa gitu ya. Itu. Nah, kita memiliki madrasah riset itu ada MTS, MA itu ada MAN 1, MAN 2, tapi swasta ini belum, Pak. MTS N1 dan Abadiyah. Semoga ini nyusul ya yang Rodotus Subhan sebagai unggulan riset. Sebentar, Pak. Kemudian MA unggulan keagamaan. Itu MA Rodotul Ulum tanpa mengajukan, Pak, karena saya telaah di struktur kurikulumnya ini belum ada mungkin di Indonesia. Coba kita sharing. Ada enggak kira-kira madrasah yang berani mensyaratkan naik kelas jenjang MTS hafal alfiyah? Kan itu muadalah, beda pesantren ya, muadalah ya. Nanti kita lihat tipologi. Jadi kalau di pesantren itu, di pesantren ya Pak Yai, nanti ada tipologi salafiyah, kholafiyah dan kombinasi. Ya, pesantren salafiyah termasuk dalamnya muadalah ya. Ada muadalah pendidikan diniyah formal, di Pinang ini ada kesetaraan, Madinatul Quran, itu kesetaraan. Jadi bukan madrasah tapi PKPPS di bawah naungan Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren. Al Anwar. Ya, kemudian di Tebuireng ya. Karena peresmian muadalah dan Mahat Ali waktu itu, Mahat Ali Pak. Ya, soalnya ini sarjana bahasa Inggris soalnya. Ya. Jadi saya alhamdulillah diundang waktu itu rawuh di Tebuireng ada 15 Mahat Ali. 15 Mahat Ali seluruh Indonesia yang diresmikan waktu itu. Ya Pak Menterinya masih Pak Lukman Syaifuddin. Ya. Jadi
pesantren itu lebih dulu memulai kurikulum merdeka. Matolek misalnya ya, kurikulumnya yang buat siapa? Iya, satuan pendidikannya. Teruji nggak? Teruji, karena kami pernah bedah kurikulum di IPMAFA waktu itu. Kurikulumnya mulai dari mapel umumnya, walaupun dibuat sendiri itu luar biasa. Bahkan standar di, ini ada yang lulusan Al-Azhar nggak? Kairo, LC. Ya. Jadi standar kitab yang digunakan itu sudah di atas rata-rata. Seperti guyangan itu, matolek itu ya, matolek guyangan itu. Jadi kalau matolek kan jelas semua adalah rumputnya, nggak kita bahas ya. Tapi kalau guyangan itu syarat kenaikan kelas. Jadi pinter, ya anaknya pinter pun kalau nggak hafal alfiah bisa naik nggak? Nggak naik. Ya. Nah, coba kita cari, coba jenengan sering cari-cari atau cari informasi. Ada nggak kira MTS loh Pak itu? MTS ya. Maka mendapatkan predikat unggulan keagamaan dari pusat tanpa mengajukan proposal. Ya, nggak ada proposal mengajukan madrasah unggulan, nggak, tiba-tiba dapat SK dari pusat ya, menjadi madrasah unggulan keagamaan karena 100% dia menggunakan kurikulum madrasah, 100% kurikulum salaf. Ya, itu. Termasuk di MTS Radus Subhan dengan adanya program tahfidz, dengan program turos ya, diharapkan ya ini cirinya muncul Pak, dipertahankan ya. Jangan-jangan anak kita lupa ya, bahkan sudah tidak lagi mengenal huruf Arab pegon. Ya. Ini ya. Coba kita bandingkan dengan negara Malaysia. Kurikulum di Malaysia, kita ada fikih, ada Al-Quran hadis, ada. Kalau bahasa Arab ya mesti ya pakai bahasa Arab. Akidah, akhlak. Tulisannya pakai Indonesia apa pegon? Pelajaran kita? Indonesia. Ya. Ayo kita jalan-jalan ke Malaysia yuk. Ya. Jadi di sana bukunya sudah tidak ada tulisan Melayu tapi Arab pegon. Ya, namanya SMK itu ora kejuruan Pak, itu madrasah, sekolah menengah kebangsaan itu madrasah. Di sana itu namanya SMK, sekolah menengah kebangsaan. Itu madrasah seperti kita, madrasah ibtidaiyah. Ya, kurikulumnya ya semuanya menggunakan yang pendidikan agama Islam itu menggunakan tulisan Arab pegon. Padahal dulu guru sana banyak belajar di, bahkan mereka sering nanya gimana gontor ya. Gitu ya. Tapi kita justru ya di madrasah ya, anak kita atau madrasah itu jangankan nulis Arab pegon, baca Al-Quran kadang iya masih sulit. Ya itu real. Coba jangan survei ke beberapa madrasah MAN ya misalnya, MTSN, suruh baca sodorkan ya, suruh baca kalau nulis Arab pegon Pak. Kira-kira masih bisa Pak? Bisa nggak kira-kira? Kalau anak sini bisa semua ya Bu ya, karena basicnya Madin. Ada Madin nggak sini ya? Banyak yang nggak bisa. Ya. Guru turosnya Pak Yai ya, kinten-kinten lari-lari nulis Arab pegon kelas 7, 8, 9 pripun Pak ya? Sebagian nggih. Ya, padahal itu sudah jenjang ya wusto ya. Kalau MTS itu biasanya nak aliyah kangelan malah. Dasarnya sebenarnya kan dari ibtidak nggih. Nah, itu. Lanjut Bu. Terus. Nah, ini dasarnya. Saya nggak akan bedah ini, langsung ke nanti praktek ya, berbasis ICT. Regulasinya Bapak Ibu, yang penting kita tahu bahwa kita menggunakan pedoman KMA 347 tahun 2022 ya, di mana sudah diterapkan. Nah, untuk madrasah, untuk mapel literasi dan numerasi kita menggunakan platform Merdeka Mengajar. Caranya ya, kita sudah mulai ini ke materi inti ya, pembelajaran berbasis ICT. Para gurunya tentu sudah terbiasa menggunakan laptop. Ada enggak guru, maaf bukan guru salaf ya, guru literasi dan numerasi.
Ada nggak yang nggak terbiasa dengan penggunaan laptop? Bisa semua ya Pak? Bisa semua. Mudah. Pinter semua ya. Baik, nanti kita coba simulasikan. Caranya kita masuk di guru.kemdikbud.go.id. Ayo Bu, langsung diminimis saja. Karena kalau saya ke implementasi lokusnya nanti keluar. Kita hanya tadi awalan saja ya, kita sampaikan terkait. Yang inti aja, kita sudah bisa mempelajari pembelajaran berbasis ICT di dalam PMM. Sudah punya akun semua? Kemarin ada yang telepon saya, sinten nggih? Jenengan nggih. Sudah punya akun semua? Belum ya. Nanti kita coba lihat di downloadannya ya. Kita mulai dulu, para guru nanti punya akunnya. Di download GTK. Ya, di emis GTK, di ekspor itu sudah ada akun ID semua, Pak. Ya, sudah ada akun ID-nya semua. Kemenak ID. Kalau sebelah menggunakan belajar ID. Oke. Silakan dibuka, diekspor, diberikan ke gurunya. Tolong nanti dicatat ya, dicatat agar usernya ketika diubah pertama kali tidak lupa. Karena tidak ada menu reset perubahan. Ya, ini di menu GTK nanti dibagikan di grup. Kita sampel nanti ya, kita sampel satu guru. Ya, daftar GTK-nya, ekspor data. Langsung di share ya Bu di grup. Ya, dibuka dulu. Ya, ini ya. Jadi di situ sudah ada ke sana lagi. Ya, email. Seluruh gurunya sudah punya semua. Gurunya berapa di sini? 19 ya? 18. Oke, berapa Pak gurunya? 30. Oh, gitu ya. Ini yang terdata di yang punya memiliki email ID, Kemenak ID ini ada 18. Ya, nggak apa-apa. Nanti untuk berbagi saja yang nggak digunakan bisa dipakai. Kepala madrasahnya ya kita sampel ke salah satu guru. Guru numerasi, coba tadi cari Bu. Ya. Ya, kita login Bu di guru.kemdikbud.go.id. Ayo di sini, langsung di sini aja. Ya, dibantu dulu enggak apa-apa. Nah, sesuai tema kita, pemanfaatan IT dan media digital lewat PMM, platform Merdeka Mengajar. Ya, tahun kemarin proses pembelajarannya gimana Bu? Untuk konteks tema ini, sudah pakai PMM belum? Terus pakai apa? Yang ini loh, tahun ini pakai apa Bu? Pembelajaran di kelasnya? Biasa, kayak dulu? Masih LKS? Masih? Jujur ya, enggak apa-apa kita jujur. Adaptasi gitu. Berarti belum menggunakan ini nggih? Belum, berarti pas ini saya. Kalau sudah kan enak Pak, tinggal ya udah selesai terus pulang ya Pak. Ya, ini butuh bimbingan. Baik, kita mulai /login Bu. Dibesarkan dulu bareng-bareng nggih. Semuanya bisa masuk dulu. Itu dibagi Excelnya dulu biar pada login. Kan gitu ya Pak? Kita pandu satu-satu kan? Ada yang sudah bisa? Dibagikan, ada grupnya kan di sini? Grup guru? Guru MTS ada kan, grup WA? Grup WA untuk guru sini. Nah, ini biar di-share ya, biar di-share. Ya. Masing-masing ya, masing-masing guru ya, jangan sampai guru lain dipakai ya. Harus sesuai dengan namanya. Yang nggak punya atau belum ada nggak apa-apa. Nanti bisa digunakan Pak Yai-nya kan nggak perlu Pak Yai. Nanti bisa digunakan yang lain ya, untuk sumber belajar aja. Ya, sumber belajar. Ada /login Bu. Ya, guru
Coba dibuka semuanya, guru titik. Sudah saya share di Pak PHK kok linknya. Ya, ya. Guru ketik di sini. Sini loh. Nah, guru yaitu .kemdikbud/login ya, bukan home. .go.id .go.id/login. Oke, klik. Ya, ini ya. Ini tahapannya. Excelnya sudah di-share. Bapak Ibu tolong dicatat sebelum mengganti, karena penggantian hanya sekali, nanti nggak ada riset ya. Silakan dimasukkan guru tadi, jenengan nggak usah login ya Bu, kita pakai. Oh ya boleh, ini mau saya pakai untuk praktek ya. Ya, gunakan akun lain. Jenengan yang gurunya atau Bu? Ya, biasa gantian di sini biar bisa langsung praktek ya, nggak hanya sekedar teori, langsung praktek. Oke, saya tak duduk aja. Ya, Excelnya dilihat dulu. Jangan lupa bawa kertas Bu untuk nyatet passwordnya. Nanti kalau lupa mesti nanya, wah saya lupa nggak bisa di riset, nggak bisa memang. Ini sekali, nggak ada menu riset. Ya, ya. Kemudian emailnya diketik, bukan email pribadi ya, yang Kemenak ID Bu. Jangan keliru dengan guru lain. Email ini yang ada Kemenak ID bukan? Ya, bukan email pribadi ya. Yang dipakai ada Kemenak ID-nya. Kalau pribadi nggak bisa masuk. Ya, tapi kalau email pribadi nggak bisa login di sini. Yang bisa hanya pakai Belajar ID dan Kemenak ID. Untuk PAI dan bahasa Arab termasuk kitab, tetap yang efektif untuk kitab itu tetap Sorogan Mbak Yai. Ya, nggak usah mikir yang transformasi digital. Khusus Turos tidak ada metodologi yang efektif selain Sorogan. Ada ya, mungkin ada beberapa yang mendesain pakai digital macam-macam, tapi anak itu lebih mengena kalau kitab itu langsung ke Pak Yai. Dan di berbagai tempat pun saya kira efektif kalau langsung berhadapan dengan kiainya. Itu beda, khusus itu. Maka Pak Yai tenang saja ini. Ini rawuh tapi sebagai informasi saja. Jadi tetap modelnya Sorogan, tetap biasa, nggak usah mikir pembelajaran berbasis ICT ya. ICT Turas itu ya ada pada depan itu kitab ya. Tetap itu ya, yang efektif itu. Ini untuk yang guru literasi dan numerasi. Ya masa takfid nanti setel video. Makhorijul hurufnya terus kepiye rusak kabeh akhirnya. Padahal nak dandani paling susah kan dandani nggih. Wis kadung cepet apalane keliru makhorijul hurufnya, repot kan dandaninya. Nggih. Nah, ini sudah bisa login. Ya, jadi ini bersyukur ya Bu ya. Sekarang sudah punya sumber ajar. Nggak usah kemana-mana urut Bu ya. Ya nanti saya yang akan memandunya. Juga jadi dengan sedikit-sedikit per teaching. Ya kita lihat Bu per materinya ya. Nanti sampel-sampel aja. Nah di sini Kemendikbudristek itu mendesain kurikulum Merdeka ini tidak ada fasilitator tingkat nasional seperti KTSP dulu. Tidak ada ya fasilitator tingkat provinsi, kabupaten apalagi. Cuman ironisnya kurikulum ini menurut saya digulirkan, dapat SK, tapi prakteknya masih kurikulum. Gitu Bapak. Jadi Bapak Ibu semua,
Sebenarnya desain kurikulum merdeka kebetulan tadi disebutkan oleh ini Kepala MTS, ada Pokja IKM yang diketuai dari BPPMP ya, memantau progres PMM, Platform Merdeka Mengajar. Nah, kebanyakan madrasah itu tidak mengenal ini, Pak. Tahu tapi tidak menggunakan. Contoh konkretnya MTS ini, setahun tapi baru sekarang login. Contohnya ya itu. Maka pentingnya workshop seperti ini. Agar apa? Ini sebagai bahan loh, Bu. Namanya bahan itu matangnya jenengan nanti pengembangannya ya. Jadi kemarin ada yang nanya, kalau gitu ngajarnya ya terpaku pada di PMM, ya enggak. Ini sebagai bahan ajar aja. Bahan ya, bahan. Nah, di situ. Baik, kita mulai dari ke bawah, Bu. Sudah semua bisa? Alhamdulillah. Yang enggak bisa berarti tadi ada yang salah memasukkan. Ya. Baik, tentang kurikulum merdeka. Bapak Ibu, klik dulu Bu yang utama tentang kurikulum merdeka. Ya. Garis besar kurikulum merdeka, klik. Ya. Kita lihat pengajaran sesuai dengan tingkat kemampuan peserta didik, diklik lagi Bu. Nah, ini. Ya, sudah lengkap kan? Ya, kita lihat videonya. Ada ini soundnya? Ada soundnya Bu ini? Ada disediakan kan? Disediakan ya? Ya. Kita lihat dulu hakikat kurikulum merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Ya, nanti ya Bu ya. Ya. Ini waktunya efektif Pak, nanti tuntas insya Allah ini ya, tuntas materinya. Jadi insya Allah Pak Bayaki PMM ini nanti insya Allah bisa tuntas Pak, karena waktunya agak lama Pak. Biasanya sejam itu setengah toh. Ini insya Allah kita tuntaskan. Nah, coba kalau dipakai TV Smart, enak kan Pak? Enggak, cari colokan dulu. Ya, langsung dipakai ya Android. Ya, penting untuk audio karena kita nanti akan berpetualang di PMM. Berpetualang itu berarti dari pertama sampai terakhir kita tuntaskan, termasuk nanti praktek per teaching. Prakteknya nggak harus praktek secara menyeluruh, hanya kita lihat konteks tema kita. Ya, di situ sudah ada nanti CP per elemen ada Bu. Per elemen, elemen 1, elemen 2 literasi. Medianya, PowerPoint-nya udah ada semua Pak. Jadi enak nanti gurunya. Kalau mic gak kedengeran ya? Dicolokkan coba.
Mungkin ini Bu, coba ditancapkan lagi Bu. Ini loh Bu. Enggak ini, mungkin ini belum dipejet ini. Coba ditancapkan lagi. Kalau nggak bisa ganti laptop Pak. Baik, sambil kita nanti sama-sama melihat bagaimana alur dari platform Merdeka Mengajar. Tadi sudah saya sampaikan bahwa untuk kitab salaf tetap menggunakan metodologi Sorogan. Nah, ini penting karena anak-anak kita untuk kemampuan ya madrasah, tapi kan ironis ketika maaf aliyah itu nggak bisa baca Quran Pak Yai. Nggih. Dasar kan itu dasar. Bahkan nun sewu, sholat subuh doa kunut kelira-keliru. Maka pentingnya pembiasaan. Pembiasaan di madrasah MTS Ratu Subhan kalau pagi apa Pak? Asmaul Husna ya. Divideokan? Nah itu divideokan Pak ya. Sekali videonya, nggak usah berkali-kali. Sekali divideokan. Pembiasaan. Ya. Salaman pada guru. Kalau anak sini ada gurunya naik motor turun apa? Amit ya ada ya. Kalau di pesantren itu kan ada Pak Yai gitu, salaman mesti duduk terus mundur ya jalannya. Jalannya anak sini duduk mundur apa tidak ya? Nah, ini berarti sudah sesuai. Nggih. Oh nggih, nggih. Nggih, nanti kita lihat ke sana nggih, Pak. Ke pondoknya nggih nanti nggih. Pengasuhnya sinten? Oh nggih, nggih. Demak ya, Bu. Dulu dari pesantren mana, Bu? Amsilati. Oh ya, Amsilati itu Jepara ya berarti. Itu dulu alumni Matolek, gitu. Yang metodologinya kan dari alumni Matolek. Nah, baik, kita lihat apa itu kurikulum Merdeka di versi platform Merdeka Mengajar di Kemendikbudristek. Dari awal ya, Bu. Sakit kok kayaknya. Oh mau di situ udah apa-apa Pak, yang penting denger. Nggih, kenapa-napa. Nah, saya mau nanya ini di ruangan ini ada yang dulu muridnya sampai sebelum dimulai Bu, sekarang jadi Don Sewu, sama-sama mengajar. Ada, coba tunjuk jari yang dulu muridnya, siapa muridnya? Gurunya siapa Bu? Oh iya, yang di sini di ruangan ini. Dulu muridnya sekarang sama-sama mengajar. Jenengan Bu? Muridnya jenengan? Iya, nanti kita buat contoh. Ya, buat contoh ya. 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 Kita lihat dulu. Ya. Apa tujuan pendekatan pengajaran ya? Kita dengarkan.
Kemudian